Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa channel Kang Sam, kita bertemu kembali. Mudah-mudahan pemirsa semuanya berada dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kembali lagi bersama Kang Sam. Di sini saya akan berbagi kembali mengenai video pembahasan soal AKM dan kita sekarang sudah memasuki soal AKM 35 mengenai numerasi SMA. Materinya masih mengenai geometri dan pengukuran dengan topik bangun geometri di mana kompetensi yang diukur adalah memahami dan menggunakan perbandingan trigonometri. Oke, kita langsung saja ke pembahasan soalnya. Di sini soalnya didahului dengan sebuah gambar dengan keterangan para siswa pramuka diminta membuat jembatan untuk menyeberangi sungai. Saat akan mengukur lebar sungai, posisi siswa pramuka pertama berdiri persis di depan sebuah pohon A dan siswa pramuka kedua berada di titik B, serta posisi jarak pramuka pertama dan pramuka kedua adalah 20 meter. Para siswa pramuka tersebut membuat sketsa pada sebuah kertas seperti pada gambar di atas. Jadi ini merupakan sketsa gambar yang dibuat oleh kedua siswa pramuka tersebut. Salah satu sifat dari soal AKM adalah bahwa setiap informasi sampai ke persoalan itu merupakan model ya yang bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dari persoalan tersebut, siswa bisa mengambil manfaatnya. Sehingga dari pengalaman belajarnya tersebut, pengalaman dia mengerjakan soal ini tentunya bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini kejadian mengenai dua orang anak pramuka yang akan membuat jembatan untuk menyeberangi sungai. Mereka belum mengetahui lebar sungainya berapa. Artinya selain siswa cakap dalam masalah kepramukaan, di dalam pramuka juga siswa bisa diajarkan mengenai numerasi-numerasi. Contohnya adalah seperti model persoalan seperti ini. Jadi memang ini bisa diaplikasikan, bisa diterapkan dalam kepramukaan. Artinya dengan konsep numerasi, siswa memang bisa menemukan berapa lebar jembatan tanpa mengukur lebar sungainya. Oke, kita lanjutkan. Apakah dengan menggunakan sketsa di bawah ini, siswa pramuka dapat mengukur lebar sungai? Diketahui panjang BE 8 meter dan DE 4 meter. Berikan alasanmu. Nah, di sini kedua anak pramuka tersebut membuat sketsa lagi di luar sungai ya. Nah, di sini satu anak pramuka berdiri tepat di depan pohon. Berarti ini tegak lurus ya dengan pohon di seberang sungai. Kemudian anak pramuka yang lain di sini dia berdiri sejajar dengan anak pramuka yang tadi berdiri tepat di depan pohon dengan jarak di sini diketahui. Tentunya kalau misalkan jarak dari anak ini ke anak ini itu bisa diukur dengan menggunakan alat tentunya ya meteran. Kemudian mengenai sketsa ini juga bisa dibuat, tetapi untuk menyeberangi sungai itu kan tidak mungkin. Dia harus menarik menarik meteran melewati sungai ini karena di sini belum ada jembatan sehingga di sini dibuat lagi sketsa ya dengan memperpanjang garis AB ditambah BE menjadi AE kemudian ini garis BC juga diperpanjang menjadi CD ya di sini dengan menambahkan BD kemudian di sini ditarik tegak lurus dengan DB yaitu garis DE sehingga memotong perpanjangan garis AB ini. Nah, tentunya dengan menggunakan konsep ini, siswa akan mengaplikasikan pengalaman belajarnya di kelas mengenai numerasi ya, khususnya adalah mata pelajaran matematika. Nah, ini menggunakan konsep kesebangunan ya, tentunya. Di mana di sini yang diketahui bangunnya yaitu merupakan bangun segitiga ya, bangun datar segitiga. Di sini ada segitiga ABC, kemudian kita pindahkan ya, di sini segitiga ABC-nya dengan siku-siku di C. Kemudian kita pindahkan lagi di sini ada segitiga
BDE ya, ada segitiga BDE di sini, kita pindahkan juga segitiga BDE-nya. Nah, kita putar ya di sini sehingga ini dua buah segitiga yang sebangun. Di sini untuk segitiga BDE-nya siku-siku di D. Kemudian di sini yang diketahui informasinya adalah panjang BE itu 8 meter. Kemudian panjang DE itu 4 meter. Nah, di awal tadi sudah diketahui bahwa posisi jarak pramuka pertama dan pramuka kedua adalah 20 meter. Berarti dari sini ke sini ya, BC. BC jaraknya adalah 20 meter. Nah, di sini ditanyakan adalah lebar sungai. Tentunya untuk mengukur berapa panjang jembatan yang harus dibuat. Di sini yang ditanyakan adalah panjang AC. Kemudian di sini yang diketahui adalah BC. Sehingga perbandingannya yakni garis ini ya dengan garis ini atau sisi ini sisi BC dengan sisi AC. Nah, di sini sketsa yang dibuat di luar sungai di sini yang diketahui hanya BE dan DE, sedangkan BD yang seharusnya dipakai di sini itu belum diketahui. Jadi pertama kali kita harus mencari panjang BD. Jadi untuk menghitung panjang BD ini kita menggunakan rumus Pitagoras, di mana kuadrat sisi terpanjang sama dengan jumlah kuadrat sisi siku-sikunya. Nah, di sini yang diketahui adalah sisi terpanjang dan salah satu sisi penyiku, sehingga yang ditanyakan adalah salah satu sisi penyiku yang lain. Artinya, kita menggunakan rumus Pitagorasnya yaitu dikurang ya, di mana di sini BD sama dengan BE kuadrat, sisi terpanjang dikurang DE kuadrat, salah satu sisi penyiku. Sehingga di sini 8 kuadrat dikurang 4 kuadrat, 64 dikurang 16 ya, ini tentunya dalam akar semua, sehingga hasilnya adalah akar 48. Kemudian akar 48 ini kita uraikan menjadi 16 kali 3, sehingga akar 16 adalah 4, dan akar 3-nya tidak bisa ditarik akar sempurna ya, sehingga hasilnya adalah 4 akar 3 meter. Jadi panjang BD ini adalah 4 akar 3 meter. Jadi akar 3 kurang lebih 1, sekian ya. Nah, kemudian setelah kita menemukan panjang BD, jadi kita bisa mencari panjang AC, di mana panjang AC ini merupakan lebar dari sungai atau jembatan yang akan dibuat oleh anak pramuka tersebut. Jadi dengan menggunakan konsep kesebangunan, kita memperoleh di sini perbandingan ya, BC berbanding BD sama dengan AC berbanding DE. Kita masukkan panjang BC adalah 20, panjang BD sudah kita cari 4 akar 3, AC ini yang kita cari, kemudian DE panjangnya adalah 4 meter. Kemudian kita kali silang ya, di sini kita kali silang, sehingga AC sama dengan 20 kali 4 adalah 80 per 4 akar 3. Kita bagi 80 dibagi 4 adalah 20 per akar 3. Nah, di sini tentunya di dalam matematika itu tidak boleh ya akarnya di bawah karena akan menghasilkan bilangan yang irasional. Sehingga kita rasionalkan, memang konsepnya adalah dikalikan dengan sekawannya. Tapi dengan menggunakan rumus cepat ya, saya di sini menggunakan konsep saya sendiri loncat isinya. Jadi isi dari akar ini loncat atau keluar, naik akarnya. Jadi akar di sini naik. Sehingga hasilnya adalah 20 per 3 akar 3. Jadi loncat isinya 3 keluar, akar 3-nya naik. Nah, 20 dibagi 3 itu tidak pas ya. Sehingga mendapatkan sehingga di sini mendapatkan hasil setelah pembulatan 2 angka di belakang koma 6,67 akar 3 meter. Jadi panjang AC atau lebar sungai atau jembatan yang harus dibuat ini panjangnya adalah 6,67 akar 3 meter. Akar 3 adalah 1, sekian. Nah, ini kita menggunakan konsep Pitagoras dan kesebangunan. Nah, trigonometrinya di mana? Nah, kemudian selain kita menggunakan konsep Pitagoras dan kesebangunan ini, tentunya kita di sini juga bisa menggunakan konsep trigonometri ya. Kalau saja di sini kita bisa mengukur si anak permukaan ini bisa menghitung berapa sudut yang dibuat di sini. Jadi kalau misalkan theta ini bisa diketahui atau sudut B ini bisa diketahui, sudut B yang di sini dengan yang di sini itu sama karena ya betul.
Jadi menggunakan konsep sudut bertolak belakang. Jadi untuk sudut yang saling bertolak belakang itu besarnya sama. Sehingga ini sama ini ya sama juga ya, sama-sama theta. Nah, ketika theta ini misalkan diketahui, kemudian yang ditanyakan adalah ini AC, yang diketahui adalah ini BC, maka tentunya kita menggunakan aturan tangen. Ya, di mana aturan tangen itu adalah menggunakan konsep sisi depan per sisi samping ya. Jadi kita bisa menggunakan juga rumus tangen theta sama dengan desa. Nah, pada video sebelumnya itu saya sudah menyampaikan rumus depan sampan ada desa untuk perbandingan trigonometri segitiga siku-siku. Jadi tangen theta sama dengan desa depan per samping, depannya adalah AC ya yang dicari, kemudian sampingnya adalah BC. Nah, ini sudah diketahui. Ini sekali lagi dengan catatan sudut ini harus diketahui. Oke, inilah kurang lebih pembahasan soal AKM 35 numerasi untuk tingkat SMA. Apabila ada pertanyaan ataupun pemirsa memiliki trik lain, silakan bisa dicantumkan komentarnya di kolom komentar di bawah ini. Dan apabila video ini dirasa bermanfaat bagi pemirsa semuanya, jangan lupa untuk di like, subscribe, dan berbagi ya dengan cara share ke pemirsa yang lainnya. Siapa tahu melalui kita orang lain mendapatkan ilmunya juga. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sampai ketemu di pembahasan soal berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.